Salam, saudara-saudara terkasih, di mana saja Anda berada, terutama orang-orang asli Papua. Haleluya. Kami kembali memberitakan berita yang kudus dan tidak terbinasakan yang dibawa oleh burung merpati Roh Kudus, yaitu berita kudus dan tidak terbinasakan dari timur ke barat. Kali ini bersama kami Jaringan Doa Pemulihan Pemerintahan Kerajaan Tebak Masia, Jaringan Doa Pemulihan Papua, Pemerintahan Kerajaan Tebak Masia. Kami beritakan kembali berita yang disampaikan oleh burung merpati putih dari surga, yaitu Roh Kudus kepada kami, apa yang Bapak Yesus lakukan pagi ini untuk orang Papua. Baik, sebelum daripada saya menyampaikan berita kudus dan tidak terbinasakan ini, saya membacakan terlebih dahulu tentang kebenaran firman Tuhan tentang Yesaya 49 ayatnya yang ke ini 16. Lihatlah, aku telah melukis engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Itulah dasar firman Tuhan yang kami angkat berdasarkan logos dan rema Tuhan yang Tuhan sampaikan untuk dan yang sedang Masih Adonai orang Papua itu sedang lakukan untuk pemulihan orang Papua. Ya, kesaksiannya saya akan masuk dengan kesaksian saya. Setelah tanggal 26 Juni 2025 tanggal 25 Juni 2026 setelah melakukan Deyai berdoa bersama untuk pemulihan negeri Deyai. Lalu tadi pagi dalam mimpi Bapak datang memberitahukan beberapa petunjuk mimpi. Yang pertama adalah Bapak beritahukan bahwa telapak tangan Tuhan. Jadi hidup orang Papua itu Tuhan bilang ada di dalam telapak tangan Tuhan. Lalu kami tanya, apa maksud daripada hidup orang Papua ada dalam telapak tangan Adonai Yahweh Yahshua Masih Adonai orang Papua itu? Lalu Bapak memberitahukan melalui cuplikan doa. Saya sampaikan saja, kita dengarkan cuplikan doanya. Terjadi semua itu ada di dalam telapak tangan Tuhan. Jadi Tuhan yang mengizinkan, Tuhan juga yang menyelesaikan. Bapak, saya mimpi tentang Bapak, saya mimpi ada telapak tangan Tuhan, lalu dibilang itu telapak tangan Tuhan. Lalu kami berdoa, Bapak ada bilang bahwa semua masalah itu terjadi di telapak tangan Tuhan. Bapak yang mengizinkan dan Bapak yang menyelesaikan dari atas telapak tangan Tuhan. Seperti itu, Kak. Bapak terima kasih. Haleluya. Iya, Kakak, seperti itu sih. Jadi hari ini Bapak punya telapak tangan terbuka untuk menyelesaikan itu, Kak, masalah ini. Masalah yang sedang bergumul orang Papua hari ini. Ini dari orang Aceh, Limbawa, di Papua, seluruh Papua Kepulauan ini. Bapak dalam nama Rabbah Prabakata Karabas Koprades, Mari telapak tangan Tuhan untuk turunlah telapak tangan Tuhan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM, kalau kesadaran Bapak terjadi berbagai macam permasalahan di atas Papua ini, Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai. Iya. Iya, Kakak, seperti itu juga. Jadi telapak tangan itu kasih tunjukin sekarang Bapak punya telapak tangan mulai terbuka kah atau bagaimana ini? Mari Roh Kudus bekerja beracara untuk menyelesaikan masalah ini. Iya, Kakak, itu tadi kan jawabannya seperti itu. Kalau Bapak diizinkan, karena ada dosa, dosa sehingga Bapak izinkan itu untuk penyelesaian dosa. Ya. Kalau dosa sudah selesai, berarti Bapak juga yang akan melepaskan pengampunan, membuat pelegaan kembali. Iya. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Ya.
Jadi kalau kita ikuti hasil cuplikan tadi, hidup orang Papua itu atau hidup setiap pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa seperti kita di Papua itu sudah ada dalam telapak tangan Tuhan sesuai dengan Yesaya 49 ayat 16 tadi. Nah, kita mengerti dulu apa itu pengertian daripada ayat ini. Sebelum saya nanti jelaskan kembali, kita dengar dulu pengertian daripada ayat ini. Yesaya 49 ayat 16. Lihat, aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ya, apa artinya, makna atau artinya daripada ayat ini? Kita ikuti. Yang pertama itu adalah satu, bukti kasih yang kekal, kasih Elohim yang kekal. Yahweh itu melukiskan atau mengukir nama dan kehidupan umatnya di telapak tangannya. Ini berarti dia tidak pernah melupakan kita, dan setiap saat dia melihat tangannya, dia mengingat kita kembali. Dua, perlindungan yang sempurna. Artinya berada di telapak tangan Tuhan menggambarkan posisi yang sangat aman. Tidak ada yang dapat merebut umatnya dari tangannya. Tiga, kepedulian pribadi. Sama seperti seorang ibu yang sangat mengasihi anaknya, Yahweh memberikan perhatian dan penyertaannya secara pribadi kepada orang yang kembali bertobat dan berseru kepada namanya. Jadi setiap orang yang takut akan Tuhan di atas negeri ini, dari zaman ke zaman, di atas Papua ini, dari zaman ke zaman itu, secara pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa itu ada tetap dalam posisi perlindungan Tuhan. Tetap Bapak terus mengingat turunannya, turun temurun sampai dengan generasi kita sekarang di atas tanah Papua. Terus apa yang sedang terjadi di atas tanah Papua itu ada sebuah terjadi di mata Tuhan. Karena bangsa Papua adalah bangsa pilihan Tuhan. Secara genetika kita adalah turunan dari kaum-kaum yang dari Ibrani dan juga dari turunan kaum-kaum dari genetik Israel kuno yang ditinggalkan di Papua. Itu masalahnya. Dengan demikian, seperti nasib yang pernah dialami oleh bangsa Israel pada zaman dahulu di Israel kuno, demikian pula di akhir zaman kita di Papua ini juga seperti itu. Karena kita anak cucu dari kaum turunan Ibrani dan Israel, kita mengalami seperti itu. Jadi kalau kita ikuti itu tadi, Bapak bilang begini, kalau dosa sudah mulai diselesaikan di Papua itu, apa yang akan terjadi di Papua? Itu semua ada dalam kendali Tuhan. Tuhan minta orang Papua harus berdoa, bersatu hati, merendahkan diri, meratap, menangis, dan mengadu masalah ini kepada Tuhan di surga. Seperti yang kemarin Pemda Daya yang melakukannya bersama-sama untuk berdoa merendahkan diri. Kabupaten lain di seluruh Papua juga itu bersama-sama berdoa merendahkan diri, menangis, mengadu di hadapan Tuhan. Orang besar, orang kecil. Orang me bilang begini, iba ya me yagetsia dako enaka itu. Artinya seorang yang kaya raya, besar, dia raja, tapi dia merendahkan, dia menangis, meratap di hadapan Tuhan, pasti akan baik kembali. Nah, itu yang Bapak lakukan. Jadi saya sekarang ini berikutnya itu Tuhan perlihatkan kepada saya dalam tadi pagi. Saya juga tidak pikir itu karena kami rasa sudah selesaikan kemarin. Tapi Bapak tadi perlihatkan lagi selain telapak tangan itu, Bapak lagi tadi perlihatkan itu ini. Presiden Soekarno itu mereka datang di tempat terjadinya pepera dulu 69 di Wagete di sini dengan Wakaite Tilimbawa Papua. Saya tanya kenapa bisa terjadi? Saya mimpi Soeharto dong datang, itu maksudnya apa? Berdoa, tanya Tuhan, baru kita lihat hasil cuplikan doanya. Mimpi Soekarno itu berdoa, mimpi Soekarno toh. Kita dengar baik ya. Soeharto di tempat pepera 69 sini. Pagi ini baru. Itu tadi Bapak kasih tunjuk bagaimana? Ada sesuatu kah? Ada
Mama, Ada penyesalan, ada penyesalan. ya. Penyesalan atas perbuatan sikap mereka terhadap orang Papua. Selama mereka punya pemerintahan itu, mereka memperbudak orang Papua. Jadi sekarang dosa-dosa orang Papua sudah mulai diampuni. Sudah Tuhan bebas mereka yang tadinya memperbudak, juga mereka rasa berdosa, bersalah. Oh, Bapak lah itu Soekarno dan juga Soeharto. Tadi pagi Bapak perlihatkan itu, dan suasana di alam roh, alam bawah sana, di alam baka di bawah itu, Soeharto dan lain-lain ini akan mereka menyesal dan merasakan bersalah karena dosa-dosa di sini sudah mulai diselesaikan. Kami minta petunjuk ulang Bapak, mari Roh Kudus bekerja beracara. Haleluya. Iya, kakak, itu penyesalan, mereka punya penyesalan atas perbuatan mereka terhadap orang Papua. Kalau Bapak dalam nama Bapak membuat seperti itu, di mana Soekarno, Soeharto, dan lain-lain mulai dari tahun 61 sampai 63 dan 69 terperah di tempat yang terakhir di Daya 69 itu Bapak terperah penonton pendapat rakyat Papua. Bapak dalam nama Tuhan Yesus Masih Adonai, jangan demikian kalau mereka yang sudah meninggal seperti Soekarno, Soeharto menyesal begini. Apakah Prabowo dengan presiden-presiden yang sekarang ada ini, mereka juga akan terus menyesal kah Bapak mereka perbuatan mereka yang telah menjajah orang Papua, menggenosida orang Papua dan membuat orang Papua jadi begini? Kami minta petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Mama lihat yang sekarang, presiden yang sekarang, dia punya hati masih tetap dalam perasaan. Presiden terakhir yang akan ada hukuman Tuhan nanti. Dia tanggung semua. Dia tanggung Prabowo. Ya, Bapak terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih. Akibat perbuatan dari Presiden Soekarno, Soeharto sampai terakhir itu presiden ganti presiden, mereka menjajah orang Papua. Terakhirnya Presiden Prabowo, Bapak dalam nama Tuhan, dia akan menanggung kesalahan mereka karena memang Prabowo adalah anak mantu dari dan didikan dari Soeharto. Dengan demikian karena Prabowo karena tidak merendahkan diri, tidak menyesal, tidak takut untuk menjajah orang Papua. Hari ini masalah orang Papua sudah diselesaikan kemarin tanggal 25. Dengan demikian akibat yang dibuat oleh presiden ganti presiden akan ditanggung oleh Prabowo. Kalau Prabowo tidak merendahkan diri dan minta ampun dan menyesal dan menarik semua apa bentuk program yang menggenosida orang Papua, kalau dia tidak tarik dari Papua, berarti dia akan menanggung banyak akibat hukuman-hukuman Tuhan yang akan turun atas Prabowo ini. Bapak dalam nama begitu kami minta petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Iya, kakak begitu. Haleluya. Bapak, itu hukuman-hukuman apa saja yang akan diturunkan kalau Bapak kalau dia terus berkeras hati. Haleluya. Bapak terima kasih, Bapak terima kasih, makasih Roh Kudus. Haleluya. Kita punya tugas hanya berdoa. Bapak punya urusan bagian itu. Terima kasih Bapak takar. Bapak membuat kembalikan. Haleluya. Iya, kita punya tugas berdoa, itu urusan Bapak. Iya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Haleluya. Bapak, di dalam nama Bapak itu ada roh dari arwah dari Soekarno, Soeharto yang telah ini bagaimana harus kami berdoa amankan mereka kah? Kami minta petunjuk Roh Kudus. Haleluya. Iya, Tuhan bilang berdoa saja, minta ketenangan di dalam alam baka. Bapak, kami berdoa di hadapan Bapak di hadapan Yesus Masih Adonai. Karena dia mulai merendahkan diri Bapak, maka kami bawa Bapak mulai dari Presiden Soekarno, arwah dari Presiden Soekarno, Soeharto, terus sampai ke Habibie, yang Presiden dan Gus Dur dan lain-lain yang pernah menjajah Papua ini,
sampai kepada Bapak, mereka punya jiwa-jiwa itu, mereka punya arwahnya diamankan supaya jangan mereka mendorong presiden yang ada sekarang untuk melakukan kejahatan di atas Papua ini lagi. Hari ini juga pemercikan darah Yesus berbicara lebih kuat daripada darah Abel. Di dalam nama Kohei, Bapak Imam Besar Imam Agung kami Raja Semesta Alam, Raja orang Papua, Yeshua Amasya Adonai Kohei namanya. Di dalam nama Tuhan Yeshua Amasya Adonai, amankan itu Bapak dalam nomor arwah-arwah dari Presiden Soekarno, Soeharto, Habibie dan lain-lain, bapak-bapak Gus Dur dan lain-lain semua diamankan Bapak, amankan di bawah bapak-bapak Takar Baskop Pradesh. Haleluya. Dalam dan mereka tidak boleh keluar dari sana sebelum perayaan 1000 tahun berlalu. Dan mereka tidak boleh keluar untuk membujuk-bujuk yang masih hidup ini lagi bapak-bapak Takar Baskop Pradesh. Haleluya. Iya. Kubur-kubur itu menjadi palang semua. Bagaimana? Mereka punya kuburan itu dipalang semua. Oh, terima kasih Bapak. Mereka punya kuburan-kuburan sudah dipalang semua, sehingga tidak ada lagi yang datang bersiara dan memanggil-manggil. Tidak ada lagi yang datang bersiara dan menyembahnya Bapak-bapak, karena itu sudah dipalang mati di dalam nama Bapa dari surga, di dalam nama Bapak-bapak Takar Baskop Pradesh. Oh, haleluya. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus Raja Semesta Alam. Sehingga setiap pergerakan barisan merah putih Bapak yang mereka sedang galakkan di atas Papua, Bapak dengan cara untuk bagaimana menggenosida orang Papua dari Presiden Prabowo yang sekarang ini, kami serahkan ke dalam tanganmu Bapak Takar Baskop Pradesh. Haleluya. Iya. Puji Tuhan. Sudah. Jadi tadi sudah untuk yang Prabowo sekarang ini kan itu urusan Tuhan, toh dia akan menanggung kesalahan dilakukan oleh presiden terdahulu. Hukuman-hukuman akan diturunkan atas dia, toh. Terima kasih Bapak. Amin. Bapak kami mengutus memujudkan keadilan dan benar. Kau kudus Bapak. Wahyu 19 barisan Bapak dalam nama Bapak Takar. Kau menghakimi dan berperan dengan adil. Mulia namamu Yesus Amasya Adonai Kau yang dalam namanya membesar memagung kami. Haleluya. Bapak di dalam. Iya. Setelah kita dengar itu tadi cuplikan doa itu, jadi secara rema itu Roh Hamasya itu sedang berbicara kepada kita tentang bagaimana pengadilan Yesus sedang berlangsung dari ruang mata Bapa di surga. Dari dalam ruang mata Yesus sedang melihat Bapa di surga tidak tinggal diam. Hari ini orang Papua sedang berkeluh kesah, di mana-mana di seluruh tanah Papua ini. Haleluya. Ini karena ulah dosa moyang kami pada zaman dahulu, mereka telah melakukan dosa-dosa di atas tanah Papua ini. Karena Papua ini surga, Papua ini kota Tuhan, Papua ini surga. Dan Firdaus sebenarnya dan juga kota Israel kuno itu dia ada di Papua sini, bukan di Yerusalem sana, saudara-saudara terkasih. Jadi itu yang dosa-dosa yang dilakukan pada zaman-zaman dahulu, itu yang membuat. Jadi di situ dibilang bahwa tadi dalam uraian dari petunjuk Tuhan itu menyatakan bahwa ketika kita merendahkan diri, berdoa, meratap, menangis bersama-sama untuk menyelesaikan dosa warisan turunan itu secara serentak. Kami yang berdoa ini itu tidak bisa kami sendiri berdoa. Tuhan menunggu pengakuan dari para pembesar-pembesar orang asli Papua yang ada di daerah ini untuk berdoa bersama-sama merendahkan diri. Itu baru cepat Bapak selesaikan. Haleluya. Itu tadi kita ikuti seperti itu. Jadi selain kita tadi ikuti kalau sampai tidak ada yang mengingatkan Presiden Prabowo bahwa kesalahan yang pernah dilakukan Soekarno, Soeharto dan lain-lain untuk memperbudak dan menggenosida orang Papua gara-gara tidak tahu kekayaan Papua, uang Papua dan lain-lain. Ini berarti nanti hukuman Tuhan tetap akan turun karena orang Papua pun dosa sudah selesai. Mau yang orang Papua turun tanah lumpur kalau sudah selesai, Tuhan bikin pembalikan. Jadi bukan saja kena ke Prabowo, tapi bisa-bisa Indonesia itu bubar. Dengan demikian para hamba Tuhan yang ada di mana saja berada dari luar Papua, supaya bagaimana untuk
berbicara dengan Presiden kita Prabowo untuk mereka harus supaya coba perhatikan pelanggaran HAM di Papua dan dia harus segera menyelesaikan masalah-masalah dengan Papua secara adil dan damai. Nah, begitu begitu. Jadi seperti itu, sehingga kalau itu tidak berarti kita menunggu keputusan-keputusan Tuhan dan Tuhan menghakimi dengan adil. Jadi ini Tuhan sedang berbicara dengan sangat kencang, saudara-saudara terkasih, dan Tuhan sendiri akan menghakimi bangsa-bangsa, mulai dari Indonesia, bangsa-bangsa. Karena bukan saja Prabowo yang akan menanggung itu. Mereka telah menggenosida orang Papua, itu bukan saja Prabowo yang akan menanggungnya. Negara-negara di dalamnya juga, termasuk Amerika, Belanda, PBB, juga Roma, Eropa, pokoknya negara-negara itu nanti Tuhan kasih turunkan hukuman-hukuman, pembalikan. Jadi sebelum terlambat, sebelum tempo lama lewat itu ya sudah, jangan terlalu bermain. Mendengarkan berita-berita ini lalu kabarkan itu kepada yang lain sebelum hukuman dan pukulan Tuhan turun. Ya, selanjutnya selain itu ya, Bapak juga Yesua juga tadi dia sempat bongkar itu, di mana akar orang Papua itu gara-gara uang itu banyak orang Papua didakwa masuk penjara, dibunuh dan lain-lain. Padahal itu mereka juga makan kekayaan dari orang Papua itu sendiri. Tapi lihat Jakarta punya perbuatan. Ya, kita ikuti dulu hasil doa tadi. Banyak orang pejabat Papua yang masuk keluar penjara. Mereka dibunuh, dibantai tanpa alasan yang jelas. Itu karena hanya dorong karena uang. Tapi yang putih itu kompor atau kas uang. Jadi dia terbuka. Jadi uang tidak tinggal di macam ya orang terjebak, uang itu dia kembali masuk ke dalam dompet kas ke kompor lagi. Maka ini banyak orang sudah jerat masuk di dalam. Orang Papua banyak sudah dijerat, bahkan sampai ada yang mati. Masuk penjara, Bapak. Gara-gara uang ini, Bapak. Dalam nama Bapak. Ini MK punya setan yang berbentuk. Di Jakarta MK punya uang yang perempuan ini, itu dia punya mamong kah? Setan pendakwa itu dia berbentuk mamong kah? Bapak mari aku singkapkan. Haleluya. Haleluya Yesus. Dalam bahasa ini bilang Toradama itu. Megalia. Iya, dalam bahasa ini bilang Megalia, setan uang setan. Toradama. Dia ambil semua kekayaan masuk dalam Toradama begitu. Bapak di dalam nama Bapak katakan Romamun uang. Hai Romamun uang atau Toradama dari punya Indonesia punya yang ada di MMA. Dan garaja yang sampai ke bawah ke kepolisian Bapak dan kejaksaan dan pengadilan tinggi dan pengadilan Bapak Takar Basofrai. Kau dengar, hari ini juga kami mendakwa kau di pengadilan Yesua. Kami juga kau kembali di pengadilan Yesua. Dalam nomor mengatakan dengan uang ini kau sudah banyak menjerat orang Papua. Di dalam uang kau keluarkan setelah itu salah sedikit langsung kau masuk kembali kau punya perut lagi, kau punya mulut lagi. Di dalam nama rapat sudah cukup lama kau bekerja. Hari ini juga masalah kami bawa naik ke pengadilan Yesua. Taklukkan Bapak roh pendakwa, roh mamun dari MA punya ini Bapak dari dan kejaksaan negeri dan lain-lain dia punya. Bakar bumi angus dengan Yahweh. Taklukkan makhluk kecil dan musnahkan Bapak Takar Yahweh suara api yang menganguskan dia ke bawah. Haleluya. Iya. Iya, sudah kakak. Itu sudah dihanguskan, dihancurkan. Sudah ya. Jadi roh mamon yang bekerja dalam KPK dan lain-lain, MA, MK, BPK dan lain-lain yang uang masuk keluar saja seperti perut yang terbuka, itu roh mamon. Tuhan bilang itu sudah bakar tadi. Ini yang membuat banyak orang Papua itu, pejabat-pejabat Papua masuk keluar penjara, banyak yang mati di penjara dan lain-lain. Ini karena barang ini. Tadi itu sudah dimusnahkan, saudara-saudara terkasih. Yesua Masih Adonai di surga amat baik, sungguh baik.
Ya, ini hanya karena gara-gara Mamung ini bikin sampai kita lihat banyak sekarang air mata penderitaan di atas tanah Papua. Oleh karena itu kami mengajak para gubernur, para bupati, wali kota di seluruh tanah Papua harus mengajak umatnya satu-satunya adalah merendahkan diri, berdoa di hadapan Tuhan dan minta ampun dosa-dosa. Itu saja solusinya kita orang Papua. Yang lain itu tugasnya, yang lain itu urusannya Bapa di surga. Haleluya, untuk mengeluarkan orang Papua dari perbudakan. Iya, saudara-saudara, dan hari ini pembebasan memang sudah terjadi. Ya, kita masuk lagi, kita ikuti apa yang Tuhan bongkar pagi ini, yaitu berhubungan dengan miras, minuman keras beralkohol. Ya, ternyata juga itu ada setan pada zaman dahulu, pada zaman Sodom Gomora. Setan itu namanya setan pembunuhan yang membunuh orang pada zaman dahulu itu dengan cara ini apa miras cara dengan minuman keras pada zaman dahulu di zaman Sodom Gomora. Setan ini dia muncul dan bermarkas di satu gunung namanya Gunung Mia. Ya, itu di wilayah Daya sini. Itu yang membuat seluruh Papua orang minum mabuk, orang mati kiri kanan dan minum mabuk itu karena barang ini. Tadi itu sudah dimusnahkan dan manusia-manusianya sudah dikeluarkan dari tawanan itu. Kita ikuti dia punya cuplikan doa. Kalau kasih masuk dalam Dan tadi kata doa baru dia panggil doa, mari kamu sembunyi di sini, baru kamu buat itu apa yang kamu rencana. Bapak itu ini minuman lokal yang dan campur itu dia ada sembunyi di ini Mia, Gunung Mia di wilayah Takimai di sini kah atau wilayah Mote ini? Di Mia, di bawah kaki Gunung Mia kah? Iya, kaki Gunung Mia. Di kaki Gunung Mia ini di Abe Mama sini kah? Di Bapak di bawah Fau udah di situ kah? Di Takimai punya kampung ini. Di situ bari, Rokur sini kapan? Ya, kakak doa di situ. Dalam nama Bapak ya, kau ada panggil dari wilayah Takimai punya kampung di sana di Fau udah di bawah, di gunung di bawah kaki Gunung Mia ini. Kenapa kau panggil yang lain? Kau ada zaman apa? Kau ada zaman Sodom Gomora kah? Ini kau tidak tahu kah? Hari ini orang Daya 36 marga sedang tolak itu miras, minuman keras. Kau ajak mereka bikin minuman lokal lagi dari tempat itu. Kau nama siapa? Saya saja bermarkas di bawah Gunung Mia ini. Kau sebutkan kau nama siapa? Kau yang bikin Sodom Gomora itu. Kau nama siapa? Di dalam nama dapat pernah mengatakan Kaides. Wah, dan taklukan, kau dengar. Bapak Yesus sedang merendahkan diri. Iya. Tuhan dengarkan itu. Kita ikat dia saja, ikat berdoa, ikat dia musnahkan. Dia dapat Bapak, dia dapat Yesus Amasi Adonai. Hari ini marga-marga Takimai juga sedang merendahkan diri. Marga-marga Mote juga sedang merendahkan diri. 36 marga sedang merendahkan diri. Marga-marga di Mawadi sedang merendahkan diri. Mereka bau tolak ini. Dan juga marga-marga di seluruh sentral Papua. Mereka tolak minuman lokal kan minuman lokal. Ini kan mereka tolak dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap roh. Ampuni moyang kami Bapak Takimai, Mote Bapak, dan itu cuma Mawadi dan Papua telah menyembah kepada roh pembunuhan yang tersembunyi di bawah Popo, di bawah Mia ini. Bapak ampuni Bapak, dan taklukan, kau dengar Bapak Yesus 18, marilah baiklah kita berfirman Tuhan, walaupun bersyukur, walaupun bersyukur kasih saja. Di bawah kolong langit di dalam nama Bapak darah Yesus turun menangkap makhluk ini, di dalam nama Kohei Kadol Imam Besar Imam Agung Yesus masih ada raja orang Papua itu. Taklukan makhluk ini dan roh pembunuhan ini dimusnahkan. Haleluya. Haleluya. Iya. Iya, sudah kakak, itu sudah dibakar, sudah dimusnahkan. Itu sudah dibakar dan sudah dimusnahkan. Sudah, jiwa-jiwa itu sudah dibawa keluar dari dalam. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus Raja semesta alam. Jiwa-jiwa anak-anak muda Bapak. Hewa terima ya kagaida Bapak dan mutia kagaida Bapak. Dan ya kagaida adi ya kagaida mara ya kagaida Bapak takar rasul pemuda-pemuda di Tigri Timur. Pemuda hari ini mereka sedang bahas pemuda-pemuda di Tigri Timur di Tigri. Bapak kaya PKI kamu Bapak teman-teman lewat di dahi mau Bapak kaya Tigri Barat Bapak PKI lupa siang badi siang ya mau. Doa siang ini buat Bapak Bapak takar Tigri juga di sini Tigri Barat Kapiraya ya bawa
saudara. Semua daerah Bapak hari ini, semua bebas dari minuman keras, bebas dari miras. Bapak bawa keluar jiwa-jiwa mereka dari dunia ini Bapak. Bebaskan mereka dari tahanan-tahanan. Di dalam nama Bapak, bebaskan mereka keluar. Haleluya. Ini tahun bebas, pembebasan. Bendera pemerintah kerajaan Tuhan masih dikibarkan. Haleluya, pembebasan telah terjadi. Iya. Iya, sudah. Ini sudah. Bapak, sudah. Hah? Sudah dibebaskan. Bapak, ya. Ini hari ini luar biasa. Jadi kalau masyarakat yang di bawah itu di bawah itu sudah merendahkan diri, berdoa bersatu. Orang-orang besar berdoa merendahkan diri bersatu itu. Nah, itu nanti Tuhan bongkar semua. Tuhan akan beritahukan bongkar. Roh yang mendorong setan beranda minum mabuk itu ini barang ini. Yang membuat orang melakukan persinahan itu barang ini yang bikin. Jadi Tuhan musnahkan semua karena kita sudah mulai merendahkan diri, berdoa bersatu hati di hadapan Tuhan, minta ampun, dan Tuhan yang mengkawal kota ini. Tuhan yang mensejahterakan kota ini, Tuhan yang mendamaikan kota ini, Tuhan yang mendamaikan negeri kita. Secara pribadi, keluarga, kaum, suku, bangsa di atas tanah Papua. Kamu orang percaya hari ini, orang Papua percaya, tidak percaya, yakin, tidak yakin, mau, tidak mau. Dalam dimensi roh di atas Papua ini, itu hari ini sedang goncang. Hari ini sedang terjadi pembebasan di dalam roh. Kita tidak lihat dengan mata jasmani kita. Tapi kita lihat dengan mata rohani itu, memang dia terjadi seperti itu. Kita lihat hari-hari ini demonstrasi kuasa iblis seperti penyakit aib meradela, orang mati kiri kanan di atas Papua secara diam-diam terang-terangan. Nah, sekarang ini Tuhan mengajak untuk semua para gubernur-gubernur, bupati-bupati, para hamba-hamba Tuhan, para tokoh-tokoh agama, kepala suku dan lain-lain, juga TPN OPM ataupun juga siapa TNI Polri dan lainnya, semua harus merendahkan diri, wajib berdoa merendahkan diri, minta menyelesaikan. Karena apa? Waktu Tuhan sudah dekat, kedatangan Tuhan sudah dekat. Haleluya. Sehingga semua orang harus bertobat merendahkan diri di atas kawasan wilayah tanah Papua. Itu sudah takhta Tuhan. Semua yang diperbuat itu sudah di ruang mata Tuhan. Tuhan sedang melihat. Haleluya. Ya, jadi tadi kita ikuti toh, kalau Tuhan melihat, kalau Tuhan lihat orang Papua, orang Israel Papua, Yahudi di seluruh dunia, orang-orang Kristen kalau tidak bertobat itu, nanti Tuhan sendiri yang datangkan itu semua. Kejahatan-kejahatan di atas Papua Tuhan izinkan, bukan datangkan, Tuhan izinkan. Haleluya. Tapi kalau orang Papua sudah mulai merendahkan diri, minta ampun, menyelesaikan dosa, berdoa, mau berdoa bersama-sama merendahkan diri. Semua orang berdoa, semua orang sedang berdoa, meratap, merendahkan diri, meminta ampun supaya Papua dibebaskan. Haleluya. Dari berbagai perbudakan. Haleluya. Tadi Bapak pagi tadi bilang itu, Papua itu sudah mulai sedang keluar dari perbudakan. Saudara-saudara terkasih. Ya. Jadi karena semua yang terjadi di atas Papua itu di mata Tuhan semua. Lalu aku telah melukis engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ini di ruang mata dari generasi-generasi orang Papua itu semua di ruang mata. Sekarang kalau Bapak di surga sedang berbicara, Bapak tidak akan pakai toa di langit di atas atau trompet berdia kasih tahu, kamu orang Papua sekarang harus begini. Tidak ada. Bapak itu berbicara lewat suara burung merpati atau suara Roh Kudus yang sekarang kami ada berdoa dan Roh Kudus sedang berbicara ini di dalam roh ini. Itu yang kami beritakan, itu yang kamu dengar, itu yang kita harus bertobat, merendahkan diri, minta ampun. Maka apa yang terjadi? Kita aja berdoa saja sudah satu, merendahkan diri berdoa. Yang lain itu ada Masih Adonai yang sedang kerja, sedang memulihkan keadaan secepatnya. Demikian saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Masih Adonai. Adonai itu sangat dahsyat. Dia bekerja di atas tanah, taman Eden, tanah surga. Maka kita dengarkan lagu terakhir yang menyatakan bahwa ini yang makai kau pawa pano. Kita punya tanah ini, tanah air kekal di surga itu ada di atas ini, ada di atas surga. Ya, Bapa, kami mengucap syukur dan memuji Engkau dan memuliakan nama-Mu. Karena kasih-Mu yang tidak berkesudahan, kemurahan-Mu yang tidak berkesudahan. Dengan demikian, Bapa, kami telah mendengar dan kami telah memberitakan kebenaran ini, sehingga ada hujan pertobatan melanda negeri ini, supaya percepatan pemulihan
Papua ini dari segala bentuk kehidupan, aspek kehidupan, baik itu politik, baik itu semua ekonomi, kesejahteraan pendidikan, lain-lain di atas ini. Bapak juga memberikan rasa menyesal kepada presiden yang ada sekarang, sehingga dia merendahkan diri, takut akan Tuhan di atas ini, supaya dia melepaskan Papua dari segala perbudakan. Terima kasih Bapak, terima kasih, makasih Roh Kudus Raja semesta alam. Kami berdoa. Haleluya. Puji Yesua Amasia Adonai. Haleluya.